Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Wirdian Wadudi, nomor induk mahasiswa 240605110248. Pada kesempatan yang kedua ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit tentang materi server-side scripts and client-side scripts. Materi ini sangat penting buat pengembangan web karena di dalamnya menjelaskan bagaimana web itu bekerja dari dua sisi, yaitu sisi server dan sisi klien. Karena keduanya saling berhubungan untuk menciptakan satu web yang lebih modern. Selanjutnya, di pendahuluan ini, dalam pengembangan website terdapat dua jenis pemrograman utama, yaitu client-side script dan server-side scripts. Keduanya memiliki peran penting dalam membuat website yang interaktif dan dinamis. Client-side berjalan di browser pengguna, sedangkan server-side berjalan di server website. Untuk penjelasan lebih detailnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian server-side scripts. Server-side scripts adalah kode program yang dijalankan di server sebelum hasilnya dikirim ke browser pengguna. Artinya, pengguna tidak bisa melihat kode aslinya karena yang dikirim hanya hasilnya saja. Jadi, ini bergerak di bidang back-end lah, bisa dikatakan seperti itu. Contoh bahasa pemrograman server-side yang sering kita gunakan yaitu PHP, Python, Java, Node.js, dan Ruby. Apa sih fungsi dari server-side script itu? Jadi, ada beberapa fungsi utama dari server-side script. Yang pertama, mengolah data dari pengguna. Yang kedua, berkomunikasi dengan database. Yang ketiga, mengelola login dan autentikasi. Yang berikutnya, memproses transaksi. Dan yang terakhir, menghasilkan halaman web secara dinamis, yaitu lebih ke real time, seperti itu. Contoh, saat pengguna login ke website, server akan mengecek username dan password dan mencocokkan dengan database. Itu adalah salah satu fungsi dari server-side script. Seperti itu. Contoh kegunaan server-side. Contoh penggunaan server-side script yaitu dalam sistem login, sistem registrasi akun, pembelian produk, menyimpan komentar pengguna, mengambil data dari database. Contoh website yang menggunakan server-side salah satunya ya Tokopedia, Instagram, Facebook, Shopee, banyak sekali. Itu contoh-contoh dari website yang menggunakan server-side. Dan rata-rata memang beberapa website menggunakan server-side. Dan contoh dari website yang tanpa server-side yaitu cuma hanya profil dari suatu perusahaan, portofolio, cuma seperti itu contoh dari salah satu website yang tidak menggunakan server-side. Kemudian ini adalah contoh script server-side. Ini contoh kecil dari script server-side dengan menggunakan bahasa PHP. Jadi di sini ada variabel bernama-nama yang berisi value Wirdian, kemudian echo halo ditambah variabel nama. Maka kode tersebut dijalankan di server dan menghasilkan output halo Wirdian. Kemudian hasil tersebut dikirim dari server ke browser. Kemudian yang kedua kita masuk ke pengertian client-side scripts. Apa itu client-side scripts? Client-side script adalah kode program yang dijalankan di browser pengguna. Artinya, kode tersebut dapat dilihat oleh pengguna melalui inspect element. Nah, biasanya teman-teman kalau membuka salah satu website, kita bisa menginspect dan kita bisa melihat beberapa kode di sana. Bahasa yang paling umum digunakan untuk client-side adalah JavaScript. Dan biasanya itu selalu digantikan dengan HTML dan CSS yang seperti saya jelaskan di materi sebelumnya. HTML sebagai struktur halaman, CSS sebagai styling dari struktur tersebut. Kemudian fungsi dari client-side script yaitu membuat website menjadi interaktif. Dan yang kedua, mengubah tampilan halaman secara langsung.
Yang ketiga, memvalidasi input pengguna sebelum dikirim ke server. Yang keempat, mengontrol elemen HTML dan CSS. Jadi, pada client-side script ini lebih fokus kepada interaksi antara halaman web dan user. Contoh kegunaan dari client-side yaitu validasi form login, menu drop-down, slider gambar, pop-up notification, interaksi tombol, dan itu semuanya sebagai interaktif dari halaman web kepada user. Ini adalah contoh kecil dari script client-side menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang biasanya sering digunakan oleh para programmer web developer. Yaitu ada let dengan variabel nama yang bervalue Wirdian. Kemudian ada alert dengan halo plus variabel nama. Ketika kode dijalankan, maka pada browser muncul pop-up yang tuliskan halo Wirdian. Kode ini langsung dijalankan oleh browser tanpa melalui proses server. Kemudian perbedaan kesimpulan dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan ada beberapa perbedaan server side dan client side. Server side berjalan di server, sedangkan client side berjalan di browser. Kemudian yang kedua, server side tidak terlihat oleh user. Jadi kode-kodenya, prosesnya itu tidak terlihat oleh user. Jadi user cuma menerima hasil dari kerja server side tanpa melihat proses gimananya gitu. Kemudian yang client side terlihat oleh user, kode-kodenya kita bisa lihat dengan inspect dan programnya langsung dijalankan di browser. Kemudian fungsi dari server side itu mengolah database, ini berfokus di bagian back end, dan yang client side mengatur tampilan, ini fokus di bagian front end. Kemudian server side lebih aman karena kodenya itu tidak bisa dilihat oleh user. Kemudian client side lebih cepat untuk interaksi. Jadi kesimpulannya yaitu server side dan client side script bekerja bersama untuk membuat website berfungsi dengan baik. Jadi kedua konsep ini sangat penting bagi pengembangan web karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun melengkapi untuk menjadikan website itu berfungsi dengan baik dan menjadi website yang lebih dinamis dan lebih modern. Jadi server side bertugas mengolah data dan berkomunikasi dengan database, dan sedangkan client side bertugas membuat tampilan website menjadi lebih interaktif. Jadi, begitu penjelasan singkat dari saya mengenai dua konsep dalam pengembangan web, yaitu server side dan client side. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Wirdian Wadudi, nomor induk mahasiswa 24005 110248, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.